Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 5 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 5 Oktober 2024. Oh. Oke, aku melihat di sini dia kayak sering sekali memanjatkan doa ya, doa-doa terutama untuk bisa bersama denganmu kembali, untuk bisa bersatu kembali, untuk bisa together ya, untuk bisa bersama ya, bersama lagi dengan kamu. Bahkan orang ini juga masih sering mengafirmasi kamu, memanifestasikan dirimu seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini kenceng nih doanya ya, doanya kenceng, minta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Ada unquiet love. Kenapa di sini dia doanya kenceng lagian saat ini? Karena dia seperti apa ya? Seperti sudah diabaikan oleh kamu atau sudah apa ya? Sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu, tapi si dia ini masih mengharapkan kamu gitu loh. Ya, jadi dia masih sayang, masih cinta sama kamu, tapi ngelihat situasinya sekarang kok kamu kayak tidak peduli gitu loh sama dia. Kayak udah nggak mengharapkan dia lagi gitu ya, udah cuek banget gitu ya, seperti cinta sepihak seperti itu. Makanya di sini ya yang bisa dia lakukan adalah dengan berdoa, mengafirmasikan kamu seperti itu. Jadi nggak melakukan tindakan nyata terhadap kamu ya, tidak melakukan tindakan aktif terhadap kamu. Jadi kalau aku lihat di sini ya masih pasif ya, cuman doa yang masih dia panjatkan ya. Kemudian aku melihat di sini nampaknya kamu dengan dia memang LDR, ada yang jauh di sini, atau memang dia orang yang suka berpergian atau pekerjaannya memang mengharuskan dia untuk berpergian. Yang pasti di sini ada energi apa ya, jauh atau berpindah-pindah, berpergi-pergian seperti itu. Atau bisa jadi juga ada energi di sini, kemungkinan dia ini pengen ya datang ke tempat kamu yang sekarang atau bertemu dengan kamu, berpergian ke arah kamu sekarang gitu ya. Karena di sini dia pun masih memiliki gairah, chemistry, rasa sayang, rasa cinta ya. Aku lihat di sini dia kayak masih mengharapkan kamu, masih sangat menginginkan kamu seperti itu ya. Dan ini kuat sekali gitu. Terus juga aku melihat seperti ada keyakinan dalam dirinya bahwa apapun situasi yang terjadi sekarang, dia percaya suatu saat nanti dia pasti akan menemukan sosok yang benar-benar tepat untuk dia gitu ya, yang memang dia cintai. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih ada keyakinan, masih ada keoptimisan bahwa ya kalian bisa bersama seperti itu. Cuman ya nggak tahu kapan gitu ya, suatu saat nanti kayak gitu. Dia juga nggak bisa menetapkan gitu kapan orang yang dia cinta ini bisa bersama dia. Tapi aku lihat di sini masih ada apa ya, rasa optimis ya, masih ada rasa keyakinan bahwa kalian mungkin bisa bersatu kembali. Atau kalau misalkan kalian tidak bisa bersama, di kemudian hari dia bisa bertemu dengan sosok yang tepat lah untuk dia gitu ya. Jadi orangnya itu kalau aku lihat di sini kayak ikutin alur aja, ikutin situasinya aja, bukan orang yang langsung satset gitu loh ya, melakukan tindakan aktif ya, melakukan tindakan aktif yang apa ya, memperjuangkan atau gimana gitu, enggak gitu. Jadi apa yang terjadi ya dia syukuri aja gitu, apa yang terjadi ya dia nikmatin aja. Nah kayak gitu, dia orang yang seperti itu ya. Jadi nggak aktif orangnya pasif. Kemudian aku melihat di sini
getting to know each other. Kayaknya kalian satu sama lain masih saling stalkingan nih. Ya, kamu pengen lagi sering cari-cari tahu dia, atau hari ini kayak lagi buka-buka story buka-buka media sosial dia gitu ya, lihat-lihat media sosial dia, dan dia pun sama seperti itu, dia pun cari-cari kabar kamu ya, stalkingin kamu di media sosial sama sebenarnya. Lihat di energinya masih satu sama lain, masih pengen cari-cari tahu, atau kalau nggak dari media sosial ya lewat tarot ini ya kan atau lewat apapun, dari teman kah ya, bertanya pada teman atau saudara seperti itu. Forgiving and learning. Aku melihat di sini dia ini ternyata kayak merasa menyesal, merasa bersalah. Dia ingin meminta maaf sama kamu atas apa yang telah terjadi di masa lalu, ya. Entah apa yang terjadi di masa lalu, tapi aku lihat di sini sudah mendapatkan kayak pencerahan, kayak menyadari lah ya kesalahan dari dia, apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Terus juga aku melihat di sini dia kayak udah belajar ya dari apa yang telah terjadi. Mungkin dulu misalkan pernah bohongin kamu atau sering sekali berbohong kepada kamu, sehingga ya sekarang konsekuensinya ya dia kehilangan kamu. Nah, inilah ya yang dia pelajari, ternyata kamu tuh nggak suka kalau dibohongin, atau kalau misalkan dia berbohong ya resikonya ya dia akan kehilangan kamu gitu. Jadi dia belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian ya aku lihat di sini ada energi rasa bersalah banget ya si dianya terhadap kamu. Dia ngerasa bersalah banget. Dia ngerasa Dia ngerasa malu ya sama kamu, karena di sini pernah menyakiti kamu atau mengecewakan kamu. Oke, kita lihat dari tarotnya seperti apa. Two of Cups, hubungan yang masih dalam tahap kayak perkenalan, penjajakan gitu ya. Tapi kalau aku lihat sebenarnya hubungan ini tuh masih dalam proses ya. Jadi sebenarnya hubungan kalian itu belum ke arah yang intim banget gitu, atau kalian itu yang udah udah klop banget, itu belum. Tapi masih dalam tahap kayak saling ini tuh of cup-nya. Masih dalam tahap saling mengetahui satu sama lain gitu ya, sehingga bisa membentuk sikap yang saling percaya, saling perhatian seperti itu ya. Jadi masih dalam tahap penjajakan ya, saling harus mengetahui satu sama lain, saling percaya satu sama lain, saling mengerti satu sama lain seperti itu, agar hubungan kalian bisa berkembang ke tingkat yang lebih dewasa, agar kalian dalam memahami suatu hubungan itu dengan pemikiran yang dewasa dan tindakan yang dewasa. Jangan bosen cari yang lain gitu ya, baru bosen sehari 2 hari gitu ya udah mulai flirting dengan yang lain kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini hubungan kalian tuh sebenarnya belum yang seintim itu, tapi masih dalam penjajakan. Makanya di sini hubungan kalian itu ujiannya banyak ya, terutama hal-hal yang membuat kalian menjuru ke arah kayak bisa saling percaya, bisa dipercaya ya, bisa saling percaya dan dapat dipercaya, terus itu bisa saling mengerti dan dimengerti gitu ya. Nah, itu masih di tahap itu sebenarnya. Kalau misalkan kalian tidak bisa menghadapi ujiannya, ya inilah resikonya, hubungan on off, terus itu ya hubungannya akhirnya berakhir ya. Ada yang ingin melepaskan seperti itu. Tapi sebenarnya aku lihat di sini kayak dia tuh ingin ya mengerti kamu, atau memang saat ini tuh mulai mengerti kamu,
mulai memahami kamu, mulai menghargai kamu, mulai mempercayai kamu. Kalau misalkan dulu dia sempat ragu atau tidak percaya dengan kamu gitu ya, mulai aku lihat di sini dia kayak ada pencerahan gitu ya, mulai ada apa ya, perubahan dalam sikap atau pola pikir dia, bahwa ya dalam hubungan itu ya harus ada kepercayaan dan harus bisa dipercaya, harus bisa saling mengerti seperti dan bisa dimengerti. Oke, kemudian Four of Cup. Bisa jadi ini salah satu pihak yang mungkin kemarin-kemarin tuh kayak sempat habis berpisah ya, habis berpisah itu kayak menutup diri, mengisolasi diri, menjauhkan diri dari dia atau dari kamu seperti itu ya. Pokoknya kayak menghindar gitu ya, tidak mau mengetahui atau diketahui satu sama lain keadaannya. Jadi kayak menutup diri gitu ya. Tapi aku melihat kayak dia merasa bahwa kamu seperti sudah mulai membuka diri ya. Kamu sudah mulai membuka diri, kamu mulai menunjukkan dirimu, entah itu di media sosial atau ya secara fisik kamu menunjukkan diri. Jadi udah keluar dari pengisolasian kamu atau dia ya. Dan aku lihat di sini kayak, tapi walaupun sudah keluar dari pengasingan, di sini kayak lagi nggak mau nih untuk menjalin suatu hubungan atau berkencan seperti itu. Jadi lagi pengen lajang aja kayak gitu ya. Entah ini kedua belah pihak atau salah satu pihak saja yang merasa seperti ini. Tapi yang pasti di sini salah satu di antara kalian ada nih yang melajang ya, dan nggak mau gitu membuka hati dulu dengan orang lain kayak gitu. Pengen fokus aja dulu dengan diri sendiri. Karena mungkin masih ada trauma gitu ya, trauma dari hubungan yang kemarin yang ngebuat kalian ngerasa stres ya, terus patah hati banget ya, sakit hati banget dengan hubungan yang kemarin. Makanya sampai setelah berpisah tuh sampai mengisolasi diri gitu loh, kayak menutup diri seperti itu dari dunia luar ya, karena memang ingin memberikan diri ini waktu untuk pulih seperti itu ya. Nah, setelah kalian sudah selesai dengan mendekam diri ya, dengan kesedihan, di sini aku lihat kayak ada dari kalian nih ingin memulai awalan baru dalam hidup ya. Entah itu ya mau bertemu dengan orang baru atau mungkin sudah menjalin hubungan dengan orang baru ada. Tapi yang pasti di sini kayak ya menjalani hidup yang baru tanpa dia. Terus kalau misalkan di sini memang lajang ya, have fun dengan diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, karir, keuangan, teman-teman, keluarga seperti itu. Kayak azan ya. Tapi aku melihat dari si dia ini kayak ada rasa kebangkitan ya dalam diri dia untuk memperjuangkan kembali nih hubungan dia bersama kamu ya. Dia pengen melanjutkan dan memberikan kebahagiaan, termotivasi untuk membuat hubungan kalian berhasil lagi nih. Aku lihat ya, kayak ada keinginan dari dia. Karena di sini juga ada Five of Cups reverse, berarti kan ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi dan memulihkan hubungan kalian seperti itu. Karena di sini aku lihat benar-benar menyesali loh orang ini. Ya, orang ini benar-benar menyesali, terus juga dia merasa sedih karena hubungan kalian telah berakhir. Dia menyesali karena tidak bisa memperjuangkan hubungan kalian atau mempertahankan hubungan kalian kemarin sampai berakhir. Dia menyesali karena mungkin tidak mengambil kesempatan ya untuk memperjuangkan kamu selama ini ya. Sehingga aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dan rekonsiliasi lagi dengan kamu. Saat ini aku melihat kayak dia itu secara emosional ya nggak seimbang ya. Saat ini kayak sulit bagi dia untuk mempertahankan tindakan atau emosi dia untuk seimbang gitu ya. Terutama tindakan dia sih ya, mungkin dia merasa kadang suka emosi ya, suka tiba-tiba nggak jelas, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu gitu. Dia sebenarnya mungkin selama ini tidak menyadari bahwa selama ini dia telah mengabaikan kamu ya, mengabaikan kamu. Terus itu juga
sering sekali ada perselisihan juga kan di hubungan kalian. Mungkin salah satu di antara kalian nih, entah ini kamu atau dia, suka menuntut sesuatu ya, dan pasangan lainnya yang dituntut itu mungkin belum bisa untuk memenuhi tuntutan tersebut gitu. Apapun, misalkan kamu mengharapkan komitmen, menuntut dia untuk segera memberikan kamu komitmen, ternyata dianya belum siap untuk memberikan komitmen, sehingga ya udah ya, kacau balau hubungannya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak ada permusuhan atau ada rasa kebencian, kemarahan ya yang tampak kalau aku lihat di sini. Atau bisa jadi dia merasa bahwa saat ini tuh kamu kayak lagi musuhin dia, lagi marah sama dia, lagi kesel sama dia, kayak lagi apa sih, kayak orang yang tidak mau kenal dia gitu loh ya, karena marah, karena kesal seperti itu, karena benci atau apapun lah sebutannya ya, sehingga dia merasa kayak seperti diabaikan, sekarang seperti diabaikan oleh kamu, seperti itu. Dulu dia yang sering mengabaikan kamu, sekarang kamu yang mengabaikan dia, seperti itu. Two of Swords, tapi di sini dia kayak lagi ada apa ya, kebingungan, kebimbangan, ada dualitas yang saat ini masih dia pikirkan gitu ya. Kenapa? Karena di sini dia bingung ya, mau ngelanjutin hubungan dengan kamu atau enggak. Kalau mau ngelanjutin gimana caranya, kalau enggak mau ngelanjutin gimana, perasaan dia enggak tenang, perasaan dia enggak ikhlas, seperti itu ya. Jadi saat ini dia tuh kayak lagi cari solusi ya, dia kayaknya lagi butuh ruang untuk bernafas dan waktu untuk berpikir, untuk mempertimbangkan untung ruginya dari situasi ini gitu ya, dan keputusan yang nantinya dia ambil gitu ya. Itu tadi tentang apakah mau dilanjutkan atau enggak nih hubungan ini gitu ya, dia mau datang lagi ke kamu atau enggak nih gitu ya. Soalnya kalau mau datang lagi, kamunya kayak sudah tidak mau mengharapkan ya, kayak udah cuek banget, kayak ya kayak dia ngerasa kayak ini seperti cinta sepihak aja gitu loh. Nah, kalau misalkan dia benar-benar menyerah, dia benar-benar harus mengakhiri hubungan ini, dia nggak datang lagi ke kamu, tapi ya perasaan dia itu masih nggak tenang gitu, belum ikhlas gitu loh, dan ya belum bisa untuk move on juga gitu. Jadi saat ini dia masih bimbang untuk menentukan atau membuat pilihan yang terbaik untuk kalian berdua, seperti itu. Tapi kalau aku lihat sini, yang terbaik bagimu ya kamu lebih memilih untuk fokus dengan diri sendiri sih, bahagia dengan dirimu sendiri ya. Cuman ini pemikiran dia atau perasaan yang dia rasakan saat ini gitu ya. Oke, kemudian Page of Cups. Page of Cups berarti aku melihat di sini dia kayak dia kayak selalu ada dorongan untuk atau harus lebih sentimen atau terbuka terhadap kamu, mengikuti emosinya dia. Jadi mungkin selama ini dia itu selalu menutup-nutupi perasaannya, dia nggak jujur tentang perasaan dia selalu mendenial perasaan dia. Ya, jadi sebenarnya dia cinta tapi dia sok cuek, sok tidak peduli, sok tidak butuh kamu ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik gitu ya, sok cool gitu deh ya, sok cool, sok cool bad gitulah ya. Ya intinya sok cuek gitu. Nah sekarang karena apa ya, ini sudah kayak kalau misalkan dia nggak bertindak nih, dia bakalan kehilangan kamu banget deh gitu. Sehingga sekarang itu kayak ada dorongan terus menerus dari hati dia, dari perasaan dia, untuk menunjukkan lebih sentimen, lebih apa ya, lebih terbuka sama kamu tentang perasaan dan emosi yang saat ini dia rasakan ke kamu gitu, yaitu perasaan ingin memiliki, gairah, cinta, yang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu ingin menunjukkan rasa sayangnya, rasa penuh gairahnya, imajinasinya, kesensitifannya terhadap kamu gitu ya. Aku lihat di sini usia kalian nggak sepantaran ya. Ada yang lebih muda di sini. Bisa jadi kamu ya, bisa jadi dia yang lebih muda. Silakan disituasikan aja. Tapi terlepas usia kalian yang lebih tua atau lebih muda di sini ya. Dia ya, maksudnya dia. Terlepas dari usia dia ini yang lebih tua atau lebih muda dari kamu, terserah dia lebih tua atau lebih muda dari kamu, tapi dia ini orang yang sering dianggap naif.
Ya, dia memang terkenal udah naif banget deh ya. Ya, kamu pun menganggap dia juga naif gitu ya. Itu tadi sebenarnya dia sayang tapi sok cuek, sok tidak peduli, sok apa ya, sok sok cool gitu loh ya, sok nggak butuh kamu, sok nggak bucin sama kamu. Nah, kayak gitu orangnya. Ya, tapi ya endingnya juga sekarang dia yang nyesel gitu kan, karena kamu diabaikan, kamu tidak diperdulikan terus sama dia, akhirnya kamu pergi, sekarang dia yang nyesel, dia yang ingin meminta maaf, dia yang apa ya, nggak tenang seperti itu. Oke, bottom of the deck di tarotnya ada di Empress tapi reverse, ada ketidakamanan yang saat ini dia rasakan. Dia kayak kurang percaya diri terhadap kamu karena mungkin saat ini belum ada pertumbuhan dalam hidupnya. Ya mungkin hidup dia kayak stuck gini-gini aja, entah itu dari karir, entah dalam emosi dia, dalam kepercayaan diri dia, mentalnya dia atau apapun, kayak hidup dia tuh nggak ada pertumbuhan. Orangnya memang sombong juga sih ya, dia ini orangnya memang sombong, sehingga ya membuat hubungan kalian retak ya. Jadi juga aku lihat hidup dia saat ini lagi nggak damai ya. Terus juga ada ketidakharmonisan juga yang saat ini dia rasakan di entah itu di keluarga dia, di kehidupan dia pertemanan, atau ya antara kamu dengan dia, ya saat ini tidak ada keharmonisan. Terus itu saat ini dia merasa seperti tercekik ya, karena hubungannya seperti ini, tidak ada kemajuan, tidak ada pergerakan seperti itu. Bahkan aku lihat kayaknya dia ini sedang mengalami apa ya, kayak kurang didukung keluarga, kayak mungkin diabaikan keluarganya atau dipandang rendah keluarganya, yang pasti di sini kayak kurang dukungan dari keluarga seperti itu. Oke, kemudian apalagi nih, di Empress reverse berarti mungkin orangnya selama ini terlalu mengontrol atau manipulatif ya, dari waktu ke waktu. Mungkin di awal-awal hubungan baik-baik saja hubungannya, tapi ya semakin kesini semakin terlihat ya aslinya ya, kurangnya kekurangan satu sama lain ya, kekurangannya hubungan ini seperti apa, kurang perhatian, kurang effort, kurang menunjukkan perasaan satu sama lain atau salah satu pihak seperti itu. Dan ada perasaan bahwa selama ini perasaan pasangannya seolah dikesampingkan dan ini terlalu lama. Mungkin ada yang bertahun-tahun diabaikan, bertahun-tahun seperti tidak dianggap ya, bertahun-tahun dicuekin seperti itu ya. Terus itu juga salah satu di sini ada yang punya sifat terlalu menuntut ya, bahkan terlalu mendominasi, mengalahkan setiap keputusan dalam kehidupan pasangan. Jadi maunya itu diatur pasangannya oleh dia kayak gitu ya, sehingga kayak pasangannya punya impian-impian kayak seperti terblok seperti itu ya, kayak nggak bisa bebas gitu ya, mengekspresikan hidupnya kayak gitu. Terus itu juga mungkin selama bersama dia, kamu kayak nggak bahagia, kebebasanmu seperti kayak terenggut ya, kamu kayak jarang gitu untuk keluar dengan teman-teman, atau berkumpul dengan keluarga, atau untuk fokus dengan diri sendiri aja jarang, karena terlalu mengikuti maunya dia, atau terlalu fokus dengan dianya kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada 7, 13, 31, 6, 15, 10, 1, 2, 9, 5, 27, 20, 12, 14, 9, 22, 16, 18, 2, 4, dan 24, kemudian 11, 26, 3, 30, 21, 23, 19,
28 dan 25. Kemudian bulannya, bulan ini bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja ya. September, Mei, Agustus, November, April, Juni, Maret, Desember, Juli, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada sio kambing, sio ayam, sio kerbau, sio tikus, sio kelinci, kuda, macan, babi, dan naga sama anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kalian yang berhubungan dengan alfabet ini ya. PWIAS NGLCTEUZXMJQOHBYF. Oke, aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.